biasanya hormon mereka kan sudah mulai bergejolak, berubah. Nah, di Indonesia belum pernah ada produk yang mensupport si market anak tanggung ini. Makanya kadang-kadang ibu-ibu itu mereka ambil gampangnya aja, kalau nggak pakai produk baby, mereka pakai produk ibunya. Padahal tadi kita ada talk show, sebenarnya tidak boleh. Kenapa? Karena justru anak-anak preteen ini di mana usia mereka adalah apalagi sedang adanya perubahan hormon. Nah, sehingga untuk pertama kali kami dari Larina melahirkan satu produk yang benar-benar mensupport yang memang fokus untuk anak-anak usia tanggung. Mbak, kira-kira ada sisi negatif nggak kalau misalnya anak-anak tanggung ini pakai produk dewasa atau produk anak-anak gitu? Oke. Tadi kan udah dijelasin juga kan ada dokter tadi pas kita ada talk show bahwa pertama kalau pakai produk kids itu mereka tidak bisa secara pH balance atau ingredients komposisi yang ada di produk tersebut tidak mensupport, sehingga misalnya anak saya usia 10 tahun pakai shampoo anak balita rambutnya jadi kayak kasar terus kering karena kan nggak mensupport. Akhirnya harus dicampur dengan conditioner ibunya. Nah, produk campur-campur itu yang akan berefek kepada, makanya sekarang banyak yang kok masih muda udah ubanan, kok masih kecil udah ketombean. Itu tadi soalnya mereka dipaksakan, Mbak Imel dipaksakan untuk menggunakan produk dewasa ibunya atau produk anak yang sebenarnya sudah harus ditinggalkan. Kan kalau kita di supermarket kan lihatnya produk baby dan produk dewasa gitu. Nah, padahal si tengah-tengah ini adalah masa hormonal mereka. Nah, ini yang mungkin belum ditangkap. Nah, kebetulan kenapa kok saya sampai mau bikin Watch Me ini si produk ini, karena pertama saya sendiri ibu dari anak preteen, 2 anak preteen. Anak saya kalau pulang sekolah udah, kalau kita nyebutnya bau matahari, bau matahari, bau apek, bau asam, kadang udah mulai bau kecut gitu kan ya. Dan ternyata ya anak itu kan sudah mengeluarkan kelenjar-kelenjar tidak enak dong, karena dia udah beraktivitas keringetan, udah di bawah matahari dan segala macam. Beda kalau bayi bangun tidur juga diciumnya apa-apa enak ya. Tapi kalau udah di 8 tahun ke atas udah nggak lucu baunya kan kayak gitu. Nah terus ketika saya mencari produk yang buat anak saya buat anak saya berpikir aduh kok kesulitan, dan saya harus mendapatkan produk impor yang dimana harganya luar biasa. Itu di atas 250.000. Berapa lama sih riset ini akhirnya muncul? Sebenarnya kesusahan saya itu udah hampir galauannya udah setahunan, semenjak suami saya udah nyuruh bunda tolong dong, kan anakku namanya Katelea, udah Katelea diajarin ini anak perempuan, terutama perempuan gitu kan, dia anak perempuan, dia kan udah akan remaja, maksudnya dia harus mulai diajarkan untuk aware sama diri dia. Nah, makanya kan kalau udah gede udah kalau orang Jawa bilang udah kadung, udah susah diperbaiki tuh. Makanya akhirnya dengan jalan pintas, suntik putih, suntik apa gitu-gitu, kulitnya udah mulai kering segala macam. Hampir setahun kan saya pakai obat, pilihannya cuma 2, kalau nggak beli impor, tapi kita biasanya pakai produk Medicate. Medicate itu apa sih? Produk yang sebenarnya diperuntukkan untuk obat. Contoh misalnya kayak ada sabun dengan brand, salah satu brand mungkin tapi dengan kandungan hipoalergik apa, ada kan yang produk shampoo sabun tapi khusus buat alergik. Sebenarnya Medicate itu tidak boleh dipakai daily. Seperti contoh kita kan nggak boleh ya minum vitamin yang booster setiap hari, sebulan maksimal harus berhenti. Antibiotik juga seperti itu. Antibiotik kalau udah seminggu udah harus stop. Kenapa? Nanti badannya jadi udah nggak imunnya, udah nggak kuat. Ini sama kalau anak kita preteen ini, sementara itu kan umur agak lama, dari mulai staf 7, 8 sampai ke 15 itu kan lumayan beberapa tahun. Kalau kita paksakan dia pakai produk Medicate tadi, ketika dia udah siap remaja tadi, pas sudah gede tadi sudah mulai akhirnya jerawatnya udah keluar, udah susah kan, udah batu, udah kadung, rambut juga udah berminyak, udah berketopi dan segala macam. Maksudnya akhirnya yang dilakukan adalah pengobatan. Nah, setahun itu saya pikir aduh gimana, sampai kok ini mahal juga nih. Kadang saya mikir kasihan juga ya kalau misalnya teman-teman punya problem yang sama kayak saya, terus mereka harus beli produk impor, kan juga belum tentu secara ekonomi juga bisa
mensupport beli, atau juga misalnya mendapatkan barangnya juga kan nggak gampang, kadang kita harus just tip dan segala. Ya udah, aku sama teman-teman ngobrol, gue gimana caranya gue pengen bikin produksi yang bisa dipakai sama anak gue nih gitu. Sampai aku datang ke satu Maklon. Maklon itu perusahaan yang pabrik kosmetik. Saya ngobrol sama Maklon, Maklonnya juga kaget. Dia bilang, Tina berani juga nih gitu, karena belum ada. Biasanya kan orang main gampangnya aja, produk baby, produk adik dewasa. Kalau secara ibu rumah tangga kita mikir ekonomi saja, ya masa sih gue harus belanja lagi buat anak. Tetapi kalau dihitung-hitung lagi secara ekonomi, karena aku basicnya orang ekonomi, dengan kita beli produk dewasa yang bisa dipakai bertiga akan lebih cepat habis. Itu akan sama hitungannya ketika kita beli produk beda-beda, buat saya, buat anak saya yang preteen, atau buat anak saya yang kids. Memang kesannya awalnya kita mengeluarkan untuk 3 biaya, namun habisnya pun akan lama dibanding saya beli satu produk dewasa tapi saya mau pakai bertiga. Itu mungkin yang harusnya habisnya sebulan jadi 2 minggu atau seminggu lebih lah, 10 hari. Akhirnya saya hitung-hitungan sama orang finance secara ini, oh iya ya benar juga ya. Terus saya juga ngobrol sama Maklon, saya ngobrol sama dokter-dokter. Oh ya udah, apa sih yang diperlukan anak-anak? Oh ya udah, alkoholnya nggak boleh lebih dari segini, ini nggak boleh free drink segala macam. Sampai kita ketemu, ya udah saya Bismillah, saya sama adik saya sama teman-teman. Jadi Bismillah kita bikin ini. Dan ini persiapannya hanya 6 bulan bikin. Ya udah sampai hari ini deh. Kayak ngelahirin. Mereknya Watch Me. Watch Me. Watch Me itu untuk line yang preteen. Watch Me itu maksudnya kalau anak nanggung tadi, dia kan pengen diakuin gede tapi belum gede. Terus nggak kepengen dibilang anak-anak, tapi lo masih anak-anak gitu. Jadi kayak nonton bioskop aja kan 13 tahun ke atas, dia juga sebenarnya udah boleh belum sih kan gitu kan. Kalau film yang ditayangin yang nggak ada film dewasanya kan nggak ada tulisannya 8 plus, nggak ada, pasti 13 ke atas. Film baik film kartun, film keluar family pasti 13 tahun. Padahal sebenarnya kan mereka juga hidup, mereka juga ada transisi proses kehidupan, dan kok mereka tidak. Nah akhirnya Watch Me itu saya ingin mereka bisa berani, mereka bisa percaya diri, mereka bisa mengeksplor, mereka bisa mulai mencintai diri mereka sendiri, makanya Watch Me. Berapa produk tuh? Produk apa aja dan mungkin harganya kayaknya. Oke, produk apa aja? Kita ada deodoran spray, ada face mist, ada body spray, ada body butter, sabun mandi, shampoo, hair lotion. Ini bukan skincare ya mas, bukan kosmetik, tapi body care. Jadi memang orang pasti pakai. Unisex juga. Unisex. Orang pakai dalam arti kebutuhan pokok. Benar nggak? Kita kan mandi tiap hari ya mas ya. Harganya itu yang pasti produknya di atas 20.000, tapi masih di bawah 150.000. Produk ini juga cocok nggak sih di kalangan anak remaja, apalagi anak sekolah yang kegiatannya itu aktif? Sangat bisa. Tadi kan saya udah ngasih tahu bahwa produk ini sangat aman karena organik, semua base-nya dari tumbuh-tumbuhan, dari olive oil, dari buah-buahan. Kalau yang ada fragrance alkoholnya hanya untuk yang tadi yang buat ibunya, yang untuk preteen tidak ada sama sekali. Kalau cara ngordernya dari mana sih ya? Order kita bisa di e-commerce, kan sekarang lagi modelnya kita belanja di e-commerce. Nah kalau store yang lagi saya hari ini pembukaan adalah sebenarnya hanya untuk identitas bahwa produk kita itu jelas, resmi gitu. Kadang kalau kita beli produk di e-commerce, kita suka khawatir kalau ini ada store-nya nggak sih? Ini nipu nggak sih, bohong nggak sih, takutnya kita kecelek nih, beli kucing dalam karung, kita beli barang sampai di sini aduh nggak sesuai, biasanya gitu ya, COD lah, entah apapun begitu. Nah secara legalitas juga kita BPOM, kita juga MUI, maksudnya semua kita pengennya aman karena ini bicara preteen dan ini akan produk yang dipakai anak-anak. Ini nggak ada pesaingnya? Sampai detik ini baru pertama kali ini. Sendiri ya. Pionir berarti ya? Pionir ya? Bisa dibilang begitu. Ada niatan buka store offline gitu nggak sih? Offline ya nanti sih ya, masih nanti. Tapi kalau saya ini kan sebenarnya lebih konsentrasi kepada kampanye dulu. Kampanye itu dalam arti kampanye untuk bahwa si preteen ini, anak ini juga butuh loh diperhatiin, dilihat kebutuhannya dia, kemauannya dia apa sih. Kasihan kadang anak-anak nanggung ini suka terlalu dianggap anak kecil, jadi dia suka akhirnya kan jadi ini depresi kan. Banyak kan sekarang kita lihat di berita anak-anak umur segitu udah mulai pada depresi segala macam karena anak-anak
ini dianggap masih anak-anak, padahal mereka berdua nggak anak-anak gitu. Jadi kemungkinan Anda jadi brand ambassador. Apa? Katanya menjadi. Nah, kebetulan anak saya kan katanya kemarin juga baru nyelesain single lagu, ada 2. Kemarin kita udah kerjasama juga untuk promonya dengan Aquarius.